Hai kalian para Taurus dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah giliran kalian untuk mendapatkan bacaan di bulan November. Karena minggu depan sudah November. Jadi ini adalah prediksi atau pesan di bulan November untuk kalian. Oke, saya akan bacakan dulu dari Very Tarot Card. Saya akan bukakan 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yang pertama adalah Nine of Cups, Nine of Summer, 9 Cups. Kalau 9 Cups tuh biasanya berkat besar. Wow, kita lihat ya. Apa yang akan terjadi untuk kalian di bulan November para Taurus. Sahabatnya Virgo dan Capricorn ya. Nine of Summer, wishes come true, dream fulfill, a magical time of life. Apa yang kalian impikan akan menjadi kenyataan. Saya tadi terdiam sejenak karena saya ingat ada klien saya yang personal reading bolak-balik dan dia Taurus. Ketika ngambil kartu ini yang saya ingat dia gitu, visionnya dia. Oke, it's okay. Saya nggak tahu dia nonton apa enggak. Anyway, your dream come true. Keinginan kalian, cita-cita kalian, apa yang kalian impikan terjadi di bulan November. Wow. Bagus banget, jadi saya ikut berbahagia dengan kalian, terutama Taurus-Taurus yang punya mimpi tentang sesuatu hal yang baik dan itu tiba-tiba terjadi di bulan November. Wow, congratulations ya. A magical time of life, akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa untuk Taurus di bulan November, dan it's rilis juga buat saya. Never mind, udah lupain. Oke, maksudnya lupain kalau saya ngomongin soal lain selain bacain tarot untuk kalian gitu. Oke. Kemudian ada Three of Spring, Three of Wands. Bicara tentang plan your next step with an eye to the long term. Kemudian setelah menerima segala kebahagiaan, anugerah dan lain sebagainya itu di bulan November, yang harus kalian lakukan adalah memplanningkan atau merencanakannya untuk jangka panjang. Jadi nggak bisa untuk jangka pendek doang nih, my dear Taurus. Nggak bisa cuma ini udah tercapai nih Mbak Lucy di bulan November. Ya udah, nggak ada ya udah. Hidup terus berlanjut. Nih gini, aku bilangin ya sebagai sohib nih, sohib bersama dengan Capricorn ya kan, kita sohiban. Oke. Saya kemarin mendengarkan podcast dan seseorang stand up comedian yang lumayan terkenal. Saya tuh sangat suka sama stand up comedian baik dalam negeri maupun luar negeri. Dia bilang begini, euforia atau kesuksesan atau pencapaian itu hanya boleh dirayakan sampai keesokan harinya jam 10 pagi. Habis itu udah nggak perlu euforia lagi, nggak perlu seneng lagi, bukan nggak perlu seneng lagi, nggak perlu terlalu gitu kayak, wih pencapaian kemarin tuh luar biasa, masih bisa diselebrate sampai jam 10 siang besoknya. Setelah itu apa? Ya mulai lagi, makanya ini kartunya make sense banget. Planning kan jangka panjangnya. Karena apa yang kita lakukan hari ini dan kesuksesan hari ini hanya berlangsung sampai besok jam 10. After that harus dapat pencapaian baru lagi. Hidup begitu terus, gak bisa kalian cuma celebrate atau merayakan satu kemenangan atau satu
hal yang luar biasa tadi itu yang di kartu pertama berlarut-larut gitu. Jadi lupa jangka panjangnya masih ada. Besok-besoknya masih harus dipenuhi ya. So, plan for your next untuk a long term ya. Have patience, sabar aja. There are more goal things to come. Akan banyak ada lagi goal-goal selanjutnya. Dream kalian tuh akan terus continuously akan dapat. Jadi jangan berbangga hati, bersenang hati dengan hanya satu kali kemenangan, tapi harus ada yang selanjutnya gitu ya. Satisfaction from the job well done. Jadi memang akan ada banyak hal yang harus kalian hadapi, dan itu ya nggak bisa hanya gara-gara kesuksesan satu kali terus udah akan tetap langsung ada kelanjutannya gitu maksudnya. Oke, yang selanjutnya ada The Magician. Ini kartunya kalian bagus-bagus banget, Taurus. Envy deh saya. The Magician, manifestationnya berhasil. Oke, anything can happen. Oke, and anything is possible. You can do anything. Kalian bisa melakukan apa saja untuk mencapai mimpi kalian. Take charge of your life. Ambil kepemimpinan untuk hidup kalian sendiri. You can manifest what you need to be success. Kalian bisa memanifestasikan hal tersebut untuk kesuksesan kalian. Wow. Taurus. Beberapa Taurus bilang hidupnya masih kocar-kacir. Ya, saya mengerti. Tapi beberapa dari kalian udah lupa sama saya dan tidak menghubungi saya karena mungkin sudah tercapai ya mimpinya, tapi nggak apa-apa. It's good. Saya ikut senang. Look, lagi-lagi 9 cups. Sama dong sama yang ini dong. Sama dong, ya ampun. Enggak, seriously saya ikut berbahagia. Ya saya envy. Saya jealous. Iya, karena manusiawi dong ya. Saya jealous kalian dapet yang bagus-bagus gitu. Ups, baru bilang bagus-bagus tiba-tiba ada 3 of Swords lagi. Iya, karena ada pihak-pihak yang nggak setuju sih dengan kebahagiaan kalian. It's obvious. Kelihatan banget. Oke, so Taurus. Seperti yang saya bilang, kartu kalian adalah bagus banget. Kebahagiaan, apa yang kalian impikan tercapai, pemenuhan dari segala sesuatu yang memang kalian inginkan, dan itu tercapai di bulan November. That's really, really, really good. Bagus banget. Oke. Dan kartu yang menyertainya, entah ini tambahan atau halangan, coba kita lihat. Wow. Kalian yang merencanakan untuk bertemu dengan seseorang yang menjadi jodoh kalian bisa datang di bulan November, bisa banget. Bahkan ini juga hal-hal baik yang tidak hanya tentang percintaan aja, mentang-mentang cup terus bilangnya percintaan, tapi enggak. Ini juga berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnisnya kalian, and it's luar biasa banget. Oke. Tapi ada 5 of Cups. Kebahagiaannya tidak sepenuhnya untuk sebagian dari Taurus karena memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kalian itu terjadi dan membuat kalian sedih karena tidak terpenuhi seutuhnya gitu. Jadi kalian kan pengennya 10 ya, dapatnya 9, yang satu nggak dapet ya kan. Tapi sekali lagi bukan berarti ini hal buruk, karena bagaimanapun kalian harus mensyukuri apa yang kalian punya, bukan yang kalian nggak punya. Kalian harus melakukan apa yang bisa kalian lakukan, bukan pusingin hal-hal yang nggak bisa kalian lakukan. Oke. Dan kartu yang menyertainya adalah 3 of Swords yang terbalik. Jangan jadikan pihak lain itu jadi halangan untuk kalian. Kalian berhak berbahagia. Kalau memang ada pihak lain yang gak setuju dengan kebahagiaan kalian dan itu bikin kalian sedih, ya kalian harus tahu kalian berhak menentukan hidup kalian masing-masing ya Taurus. Oke, dan kemudian ada 7 of Wands-nya terbalik.
Jadi kalian yang struggling dengan beberapa hal, ini terbalik kartunya. Jadi ya tetap itu ada di hidup kalian, tapi kalian bisa mengatasinya dengan baik. Coba kita lihat kartu yang selanjutnya. Iya, beberapa kalian lupa mengantisipasi. Tolong di bulan November itu beberapa hal itu harus diantisipasi lagi, yang seperti saya bilang, euforia untuk kesuksesan kalian di awal-awal bulan November itu tidak perlu diselebrasi sedemikian rupa, karena hidup tetap berlanjut dan tetap harus ada antisipasi dari hal-hal selanjutnya yang akan kalian alami. Ya, bulan November in a way sebenarnya bagus. Di pertengahan bulan akan ada datang kabar yang membuat kalian bersuka cita kembali, ya, tentu saja, walaupun tidak sepenuhnya, karena ini hanya page, ya, tidak queen, tidak king, jadi masih biasa-biasa aja. Akan tetapi bisa kalian menyenangkan lah ya hal tersebut, dan bisa kalian jadikan kayak patokan untuk selanjutnya mau bagaimana apa yang datang tersebut, ya, baik berupa kabar atau beneran datang orangnya. Eight of Pentacles, tentu saja ini make sense. Segala sesuatu kebahagiaan apapun itu yang datang di hidup kalian, tetap aja ujung-ujungnya kalian para Taurus yang harus konsentrasi untuk melakukannya atau mengusahakannya sendiri dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun nggak bisa kalian tergantung dengan orang lain, nggak bisa, tetap harus kalian sendiri yang melakukannya, ya. Kemudian selanjutnya ini badan saya tuh lagi kena apa ya namanya, kayak kata dokter sih seperti saya alergi sesuatu, tapi nggak tahu alergi apaan. Harus dites. Aduh, saya males banget dari minum obat aja. Ya, dari pertengahan sampai akhir memang ada heartbreaking. Ini ada heartbreak, ada sakit hati untuk sebagian dari kalian, bahkan ada third party situation yang seperti saya bilang tadi. Situasi di mana ada orang yang tidak ikut berbahagia dengan kebahagiaan atau pencapaiannya si Taurus. Tapi bukannya itu biasa, ya. Kalau ada kesuksesan, ada juga yang tidak suka dengan kesuksesan itu. Benar nggak? Tidak semua orang bisa tertawa bersama kita. Tidak semua orang bisa berbahagia bersama kita. Yang julid banyak. Nah, posisi ini terjadi di pertengahan sampai akhir November. Tapi kan tadi udah dibilang, kalaupun itu terjadi nggak usah terlalu berlarut-larut, karena bagaimanapun kalian bertanggung jawab atas hidup kalian masing-masing. Kalian yang menentukan kebahagiaan kalian, dan ini jangan sampai si Taurusnya yang jadi orang ketiga kalau memang ada third party situation. Jangan sampai si Taurusnya yang membuat orang lain sakit hati, mengkhianati, dan lain sebagainya. Intinya lebih baik kalian jadi orang yang terzolimi, itu jauh lebih baik daripada kita yang menzolimi orang gitu loh. Karena kalau kita yang terzolimi, nanti karma baiknya juga balik kok ke kita gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita yang menzolimi orang, ya karmanya ya jelek lah untuk hidup kita selanjutnya gitu. Ya, ya, chaos juga terjadi, ya, pastinya. Seven of Cups-nya terbalik, my dear Taurus. Tidak banyak pilihan. Tidak ada pilihan selain menghadapi Three of Swords ini, selain menghadapi sakit hati ini. Kan kalian juga udah tahu dari pertama, ya, resikonya apa. Nggak ada pilihan lain selain menghadapi itu, tentu saja. Seven of Pentacles-nya juga terbalik. Apa yang kalian usahakan di akhir-akhir bulan November, ya sedikit banyak berhasil, tapi tidak berhasil sepenuhnya seperti apa yang kalian inginkan. Bahkan sebagian dari kalian juga tidak berhasil. Jadi ada sedikit kegagalan, walaupun makanya saya bilang kan di pertama-tama sukses, kemudian euforia kalian ya jangan berlanjut,
ya kalau mau dengerin saran si stand up comedy yang di podcast yang saya ceritain tadi, kesenangan atau kebahagiaan dalam pencapaian sesuatu tuh cuma sampai besok jam 10 and that's it. Habis itu lanjutkan hidup dan buat euforia baru gitu ya. So itu yang terjadi memang kepada kalian itu, buat saya pesan itu nyangkut banget ke kalian para Taurus, oke? Dan kalian masih harus tetap menunggu ada Princess of Swords. Kalian harus tetap bersabar dan menunggu hal baik yang akan datang dalam hidup kalian. Jadi nggak usah terlalu bersedih dengan apa yang tidak tercapai. Tapi toh ada banyak pencapaian di depan ya. Ya itu saja. Tapi lanjutkan hidup tentu saja. Ya Five of Wands-nya di akhir-akhir bulan November, karena memang akan ada banyak hal yang kalian perlu cermati dan kalian perlu alami di akhir bulan November. Kalau dibilang chaos, ya chaos. Wow, di depannya itu luar biasa kesuksesannya, saya jadi ikut senang bahkan ikut envy. Tapi di akhir bulan November akan terjadi hal yang membuat kalian ya begitulah, berada di keadaan yang agak menyusahkan ya. Tapi udahlah ya. Oke. Dan yang kalian tunggu bahkan tidak datang, Princess of Swords-nya terbalik. Yang kalian nantikan bahkan tidak datang di bulan November. Oke. Kalau melihat ini sih menurut saya ya naik turunnya kehidupan itu memang selalu kita alami. Dan ya nggak perlu envy juga, nggak perlu jealous juga dengan hidup orang ya, karena memang ya naik turun sih, ada senang ada sedih seperti itu. Oke, saya buka aja kartu selanjutnya dari Oceanic Tarot. 1, 2, 3. Apa yang akan terjadi? Two of Cups, partnership, oke, yang mau menikah, mau mengikat sebuah perjanjian, sebuah komitmen, yang mau mengadakan perjanjian bisnis, boleh dilakukan di bulan November, boleh banget. Ya semoga itu di awal bulan memberi pencerahan untuk kalian di awal-awal bulan sampai pertengahan ya. Kemudian, Three of Swords lagi. Ada the word dari generation, ini adalah pertanda bahwa kalian sedang mengalami takdir kalian ya. Ini udah jadi jalan hidup kalian, takdir kalian, jadi kalian ya udah jalani aja itu dengan sebaik-baiknya. Karena memang November adalah saat kalian bisa memulai hidup yang baru, dunia yang baru yang bisa kalian lampaui, yang bisa kalian lalui dan jalani dengan adanya tadi ya sudah disebutin banget banyak banget ya my dear Taurus. Tapi ya halangannya selalu di Three of Swords. Ada pihak ketiga yang memang menghalangi kebahagiaan kalian, ada pihak ketiga. Nih ya saya bilangin ya untuk kalian para Taurus, pihak ketiga itu bukan hanya will atau pill, bukan wanita idaman lain atau pria idaman lain, bukan hanya pelakor atau pebinor ya, perebut suami orang atau perebut istri orang, bukan sekedar itu. Tapi kadang-kadang Three of Swords atau third partinya adalah keluarga, sahabat, teman, orang tua, adik, kakak, anak, dan lain sebagainya yang tidak setuju dengan kebahagiaan yang kita pilih. It happen. Ya, terjadi seperti itu. Tapi kalau terjadi bagaimana solusinya? Nah, itulah yang tetap harus kalian tetapkan hati kalian. Tadi kan dibilang bisa ya, memang ada Two of Cups, memang ada Nine of Cups ya, pemenuhan dreams kalian. Ada The Magician, anything can happen. Nah kalau ada ini halangannya, sebagai halangannya, balik lagi ke diri kalian. Apakah kalian mau mengambil kebahagiaan kalian itu apapun resikonya, atau kalian mau berhenti?
itu adalah pilihan kalian. Dan sekali lagi saya nggak bisa memilih untuk kalian, dan saya nggak mau memilih untuk kalian. Satu, saya nggak kenal kalian. Dua, saya nggak tahu problematik apa yang sedang kalian alami. Gimana saya mau memilihkan untuk kalian, ya kan? Di personal reading pun saya hanya kasih tahu ini loh, ini loh, ini loh. Pilihan tetap ada di dia, karena berbusa-busa saya ngomong apapun nggak akan didengar sama yang reading ke saya kalau dia sudah memutuskan sesuatu sesuai dengan kemauan dia. Jadi pilihan tetap ada di tangan kalian para Taurus, karena kebahagiaan adalah untuk kalian sendiri, kehidupan kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Oke, Taurus? My dear friend Taurus. Oke, so tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Yes. Four of Cups, jawabannya yes. Oke, kemudian apa lagi? Apa yang perlu kalian sembuhkan di hidup kalian, di diri kalian di bulan November? Entrapment. Perasaan terjebak di situasi yang mungkin tidak menyenangkan, ya gimana ya? Keluarlah dari entrapment ini, ya, pesannya itu keluarlah dari jebakan Batman tersebut. Oke. Kemudian Monology Oracle Card, apa yang akan terjadi di bulan November sebagai pesan dari Monology Oracle Card? Meditate and contemplate, ya, meditasi, berdiam diri, berdoa, bersujud, itu yang diperlukan apapun agama dan kepercayaan kalian, ya. Apapun itu, agnostik pun meditasi aja bisa, oke. Yang terakhir dari Angels Guide Oracle Card, kita lihat apa pesannya. Guardian Angel, kalian punya Guardian Angel dalam bentuk nyata, mungkin orang yang sangat dekat di dalam kehidupan kalian itu dalam bentuk nyata, tapi dalam tanda kutip juga Tuhan memberikan Guardian Angel untuk kalian. Jadi jangan khawatirkan apapun, ya. Bahagia secukupnya, sedih secukupnya, yang penting tetap melanjutkan hidup dan berbahagia dengan apapun yang kalian punya, my dear Taurus. Bacaannya bikin saya menghela nafas nih, Taurus. Oke, sekian aja bacaannya, my dear Taurus. Dengan apa yang sudah disampaikan tadi, semoga bisa menjadi, ya, sekedar apalah untuk hidup kalian, ya. Saya tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang luar biasa, tapi sangat luar biasa untuk saya ketika kalian support channel ini dan nonton bacaannya setiap minggu. Makasih banyak. Oke, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.